warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Selamat bertemu kembali di pembelajaran OTK Keuangan. Siang hari ini kita akan memasuki tahapan yang ketiga atau siklus yang ketiga dari siklus administrasi keuangan perusahaan, yaitu membuat neraca saldo. Masih ingat siklus yang pertama apa? Pembuatan jurnal. Yang kedua, posting ke buku besar. Nah, sekarang yang ketiga, menyusun neraca saldo. Menyusun neraca saldo. Neraca saldo. Trial balance. Balance itu keseimbangan ya, balance. Kalau kalian sering lihat di pinggir jalan, bangga dengan mobil, ada balancing, keseimbangan, menyeimbangkan roda tidak imbang. Nah, di keuangan juga ada balance, keseimbangan. Kalau trial sebenarnya kan uji coba ya, trial uji coba. Tapi kok bisa menjadi saldo ini? Dulu sebelum neraca saldo ada aktivitas, ada siklus ya, namanya membuat neraca percobaan. Dulu sebelum akuntansi ada pembukuan model pembukuan namanya neraca percobaan. Tapi untuk lebih efektif bisa saja dari buku besar langsung ke neraca saldo. Tapi namanya disebut sama dengan neraca percobaan, trial balance. Cuma dulu bentuknya 4 kolom. Kalau neraca percobaan, neraca saldo cukup 2 kolom. Bentuknya seperti ini. Awas perhatikan, sepintas seperti jurnal kolom-kolomnya, tapi beda. Yang sebelah kiri untuk nomor akun. Kalau jurnal kan sebelah kiri apa? Tanggal, bukan untuk tanggal, untuk nomor akun. Jadi nanti diisi nomor akun dan harus urut dari akun terkecil sampai akun terbesar. Kalau di jurnal ada kolom raf, ini nggak ada ya, tidak ada. Langsung debit kredit. Dan tidak perlu halaman. Kalau di jurnal kan ada halaman. Kalau di buku besar ada kode akun. Ini tidak. Tapi ada judulnya. Judulnya 3 baris. Baris pertama nama perusahaannya. Misalnya nama perusahaannya apa? Modiste Sekar. Modiste itu apa? Konveksi itu ya, buat pakaian ya. Modiste Sekar. Ini nama perusahaannya. Baris kedua, nama laporannya. Ini laporan apa? Neraca saldo. Baris ketiga, periodenya. Periodenya berapa? 31 Desember 2018. Pakai per tidak?
Ada. Oh iya. Per 31 Desember 2018. Belum lama ya. Entar lagi 3 tahun. Kenapa pakai per 31 Desember? Maksudnya neraca saldo ini disusun pada tanggal 31 Desember. Jadi akhir bulan. Tiap tutup buku, kalau periodenya bulanan ya tiap akhir bulan. Kalau periodenya tahunan ya tiap akhir tahun. Nah, ini bisa diterjemahkan per bulan sehingga per 31 Desember kalau membuatnya selama bulan Desember. Bisa juga per akhir tahun kalau membuatnya sejak Januari. Jadi tidak boleh dibuat tanggal 20, 25. Kalau dipersiapkan boleh, tapi membuatnya tetap pada tanggal itu. Sehingga pada tanggal itu pegawainya khususnya bagian keuangan sibuknya bukan main. Kadang sampai lembur tengah malam sampai pagi hari tidak bisa diganggu itu ya. Hubungi saudaranya jawabannya lembur, belum selesai pekerjaannya. Makanya gajinya nggak main-main kerja di sini, 2 digit gajinya. Saya punya teman kerjanya di Hotel Garuda. Dia menjabat auditor pemeriksa keuangan. Jadi lebih hebat daripada yang membuat ini. Yang membuat ini bagian accounting ini di atasnya, yang mengoreksi itu. Dia sudah selesai dibuat, dikoreksi, ya, teman saya mengoreksi. Dulu gaji saya masih 900.000, teman saya gajinya sudah 10 juta. Coba bandingkan berapa kali lipat gaji saya, 10 kali lipat kan ya? Bahkan lebih ya, usaha 900.000 dia udah 10 juta dulu. Nah sekarang kalau gaji saya, rahasia. Kalian 10 kalinya, wah luar biasa. Tapi kerjanya lembur-lembur dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Kan nunggu ini selesai dulu. Setelah ini selesai baru dikoreksi. Ya itu, nah, luar biasa itu, ekstra lembur itu. Kalau ada yang minat ya silakan. Mulai sekarang dirancang, dipersiapkan. Belum terlambat baru kelas 11. Nanti kelas 12 ya, nilai rapotnya dibuat bagus. Saya bantu, nilai 100 gampang. Asal nurut, kamu kalau udah nggak nurut biasa ngasih nilai berat. Walaupun nanti lulus semua pelajaran saya, tapi kan minimal 75 KKM. Saya nggak mau, ya pengennya 80, 100 kalau perlu, tak kasih 100. Asal mamut. Saya pengen kalian lulus SMK, masuk perguruan tinggi, ambil akuntansi boleh, ambil perkantoran boleh. Kalau bisa yang jalur undangan, PMDK. Hanya pakai nilai rapor tanpa tes coba, pakai nilai rapor, tapi rapornya harus bagus. Nah, saya baru di situ itu loh. Ini kan kalian ketemu saya 4 tahun 4 semester ya, semester 3, 4, 5, 6. Ini kalau tak kasih nilai nanjak atau stabil untuk pelajaran saya, ya harus dibantu juga dengan pelajarannya ya. Tapi kalau saya bantu ya, siapa tahu kalian bisa lulus SMK, jalur undangan, lolos tanpa tes, masuk perguruan tinggi, ambil jurusan itu, lulus nanti bisa jadi akuntan, bisa jadi manajer, bisa jadi sekretaris, bisa. Ya itu ya, semampu saya bisa bantu kalian. Tinggal kalian mau dibantu apa tidak. Belum terlambat ini. Cuma kadang kalian berat ya, dibilang oh ya, padahal saya pengen ngasih yang terbaik buat kalian. Baik, itu sekedar intermezzo. Sekarang saya lanjutkan menyusun neraca saldo. Jadi setelah kita menyelesaikan tahap kedua, posting ke buku besar, kan sudah dapat diketahui saldo masing-masing buku besar seperti yang ada di halaman 86 sampai 87. Yuk semuanya dibuka. Dilihat buku besarnya. Mulai dari halaman 86 ada kas nomor 111. Kita catatkan di sini. 111 kas. Saldonya berapa?
Lihat kolom saldo. 4 juta debit 4 juta. Kreditnya coret. Selesai. Mohon maaf, bukan 4 juta, yang paling bawah 1.250.000. Nah ya, emang harus dibutuhkan kecilian 1.250.000. Bukan yang paling atas, tapi yang paling bawah. Terus bawahnya ada piutang, kode akun 112, nama akun piutang. Piutang 112. Berapa saldonya? 1.700.000 debit. Berikutnya sewa dibayar di muka 113. Sewa dibayar di muka 1.200.000. Terus perlengkapan jahit nomor 116. 800.000. Kredit coret. Ada lagi peralatan jahit 211. Kalau boleh saya ganti nomornya, saya ganti ya, jangan 211 ya. 125. Masih ingat? Satunya harta, duanya apa? Harta tetap berwujud kalau tidak ada investasi. Nah, kalau pakai investasi ya di sini 3. Karena investasi kan 2, yang harta tetap berwujud 3. Nah, 5-nya peralatan. Yang 1 kan tanah, 2 gedung, 3 mesin, 4 kendaraan, 5 peralatan. Masih ingat? Masih. Ya, itu lagi kalau lupa. Peralatan jahit saldonya debit 1.500.000. Debit. Kredit coret. Oh, debit semua ya Pak? Sabar ya, nanti ada saatnya kredit. Debit semua kebetulan depannya 1. 1 kan menunjukkan harta. H itu saldo normalnya debit. Jadi sabar ya, masih debit. Lanjut, nah ini utang ini ya. Utang. Ada utang usaha. Utang usaha kodenya 211. Ini 2 ini, kan utang. Utangan U. U saldo normalnya kredit. Buka lagi catatannya. Dulu pernah tak tuliskan saldo normal, saldo tidak normal. Ini kredit, ini utang. Berapa? Berapa? 200.000. Yang paling bawah ya. Saldo itu yang paling bawah. Kalau sendirian, ya itu saldonya. Jangan yang paling atas. Seperti kas tadi, bukan yang 4 juta, tapi yang 1.250.000. Ada lagi utang bank. Dua, 2. Kredit 2 juta. Modal 311. Nah, ini modal kodenya 3 depannya. 3 saldo normalnya kredit apa debit? Di sini udah ada kredit 4 juta. Kredit 4 juta. Kita coret. Terus berikutnya halaman 88. Prepaid.
312 debit. Nah, privé debitnya ya. Perhatikan, privé debit. Padahal kodenya 3. 3 kan modal. Modal kan saldo normalnya kredit. Tapi kenapa privé debit? Ini belum pernah saya jawab ini. Kalian tak beri kesempatan untuk bertanya juga tidak bertanya ya. Dan ketika kita video call, boleh presentasi, boleh tanya jawab, boleh bertanya. Saya tunggu dulu nggak ada yang bertanya. Yang bertanya cuma Salama Deva, Nadia Aulia. Kesempatan sebelum bisa bertanya. Saya jawab aja karena privé merupakan akun kontra dari modal. Jadi kalau modal saldo normalnya kredit, maka kontranya debit. Nanti ada lagi penjualan, kontranya apa? Retur penjualan sama potongan penjualan. Penjualan kredit, retur penjualan sama potongan penjualan debit. Pembelian itu debit, kontranya retur pembelian sama potongan pembelian. Jadi kredit. Masih banyak lagi ya. Nanti sambil jalan kalau ketemu saya beritahu. Tidak paham Pak, nggak apa-apa. Hari ini boleh tidak paham. Nanti siapa tahu nanti siang paham atau besok paham. Istirahat, disimpan dulu, ditabung. Yang penting masuk. Nggak masuk, saya pastikan nggak paham. Saya pastikan nggak paham. Apapun alasannya. Sakit Pak, iya betul sakit. Saya juga mengizinkan Pak, sakit nggak apa-apa. Tapi saya ingin bertanya, bagaimana cara mengejar ketinggalan karena kamu sakit? Ya itu urusan kalian. Saya sibuk Pak, menemani ibu, ada acara keluarga, belanja di pasar, rapat OSIS Pak, banyak kegiatan, silakan saya mengizinkan Pak. Cuma bertanya bagaimana cara mengejar ketinggalan? Terserah gitu ya. Lanjut, pendapatan cair. Berapa bunyinya? 411. 4. Pendapatan saldo normalnya kredit. Kalau pengen nggak mikir ya lihat ini aja, lihat buku besar pendapatan. Nah ini ada pendapatan. Kenapa di sini debit? Cara mengoreksinya pada transaksinya. Karena sebenarnya pendapatan itu saldo normalnya kredit. Coba dicek ya, tanggal 10 sama tanggal 18. Halaman berapa berarti? Tanggal 10, lihat di analisis. Telah diselesaikan jahitan. Nah, ternyata terjadi misposting. Nah, di sini kredit. Di sini kredit. Berarti sama dengan tanggal 18 10 sama 18 ya, paham nggak? Coba dilihat buku besarnya yang namanya pendapatan cair 411. Itu kan sumbernya tanggal 10 sama 18. Ya satu-satu kita lihat. Tanggal 10 analisis halaman 82. Itu pendapatan kredit 300. Terus yang tanggal 30 analisis ada di halaman berapa ini? Yang tanggal 30. Halaman 84. 30. Lari kemana ini? Tidak tercatat seperti ini. Adanya privé beban gaji bayar. Jadi harusnya saldo normal dari pendapatan itu kredit 300. Ini ada debit 1.700.000. Sumbernya dari mana? Di sini tidak ada. Ya nggak apa-apa ya, santai aja. Inilah yang namanya auditing, koreksi. Nah, jadi di dalam akuntansi itu termasuk administrasi keuangan ya. Yang penting
kelayakan, layak itu ya. Selisih itu udah biasa. Kesalahan itu udah biasa. Bisa kesalahan angka, bisa kesalahan nama. Misalnya dijual kepada Rita, Risa, Rina, kan bisa saja salah. Harusnya Rita, Risa, harusnya Risa, Rina. Itu kesalahan nama. Kesalahan jumlah juga bisa. 250 lalu 520 bisa kan? Bisa juga. Itu wajar. Maka dibutuhkan auditing, pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Nah, kalau terjadi seperti ini, bahwa sesungguhnya pendapatan itu saldo normalnya kredit, jadi bukan debit, kredit. Karena kodinya 4. Maka di sini harus kredit. Berapa itu? 300 ya? Yang 1.700.000 ternyata beban itu. Nah, udah gitu aja. Nanti lebih mendalam tentang koreksi siklus yang berapa itu? Ini kan baru siklus ketiga neraca saldo ya. Nanti masih ada jurnal penyesuaian, masih ada neraca lajur, masih ada laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, jurnal penutup, jurnal pembalik. Nah ini langkah yang ke-10 nanti kita baru melakukan jurnal koreksi, baru 3. Sabar ya. Itu kalau paham. Kalau nggak paham ya harus paham. Bertahap. Kita lanjutkan, hampir selesai ini. Yang terakhir setelah pendapatan apa? Beban lain-lain. 250.000 sebelah debit. Oh, beban gaji dulu 511. Beban gaji 511. Beban kodenya 5 saldo normalnya debit. Jadi kalau di kolom buku besar juga debit 1.100.000. Ada lagi? 512 namanya apa? Beban administrasi. Lain-lain. Kalau di neraca saldo, ini kan udah jadi, anggap saja belum jadi. Sini aja. Beban lain-lain. 250. Ya selesai. Kalau sudah selesai ditutup. Terus dijumlah. Jumlahnya seharusnya harus sama, seharusnya. Tapi biasanya juga tidak sama. Nah, maka perlu jurnal penyesuaian pada tahapan yang keempat. So ya, sabar ya. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Belum ada. Satu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.